Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Star CP Channel. Selamat malam buat sedulur Star CP yang ada di rumah. Malam ini kita masuk acara lagi Sersan, obrolan serius tapi santai. Malam ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Ujung Berung nih, Tangerang. Dia julukannya Bang Dede Akap. Assalamualaikum Bang Dede. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah, baik. Ini kantongnya sehat apa enggak Bang? Alhamdulillah untuk saat ini ya cukuplah buat ngerokok Bang. Ya, Alhamdulillah Bang ya, sehat Bang ya. Bang, ini ada yang buat tanya-tanya nih Bang, buat abang. Boleh. Bang, landasan apa nih Bang yang abang bisa masuk ke Star CP itu dari hati abang? Awal mulanya sih ya nggak sengaja sebenarnya. Dulu tuh saya kan memang sering kesini juga. Nah, orderan cuman saya emang hobinya ngebolang Bang. Oh, berarti nih gua nggak salah nih Bang kalau saya julukin abang itu driver akap Bang ya? Boleh. Jadi sebenarnya awalnya saya ketemu sama tim Star CP. Jadi kita saya mau ngomong tentang pertama istilahnya belum ketemu Star CP ya. Jadi awalnya saya dari tempat tinggal saya di daerah Cikupa ya Bang ya. Waduh, Cikupa Tangerang, lumayan jauh Bang. Ya, hobi saya itu ngebolang. Kenapa? Karena kalau yang namanya cari duit dari ojek online itu beda sama opang. Bedanya itu di mana Bang? Nah, jadi gini, kalau opang itu biasanya dia dapat order itu dari tempat, terus nganterin kemana, balik lagi ke tempat lagi kan. Nah, jadi gini Bang. Berarti kan Bang Dede kan driver akap. Berarti kan akap itu kan antar kota antar provinsi Bang. Yang gua tanya sama Bang Dede, pernah nggak abang dapat job dalam satu hari itu bisa melintas nyampe 5 provinsi Bang? Kalau dibilang provinsi kayaknya terlalu berat kali Bang ya. Oh, berat. Tapi kita hitungannya kan Bang Dede kan provinsi Banten Bang. Iya sih, provinsi Banten. Cuman kan kalau gue pribadi sih hitungannya ya antar kota ya. Sih kayaknya terlalu berat Bang. Oh iya. Jadi gini, gue bilang masih tetap antar kota. Ya masih lingkup Jabodetabek. Yang gue lalui itu selama ngojol itu dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, Depok, itu udah gua lalui. Cuman yang belum gua sempat gua lalui Bandung sama Bogor karena di aplikasi nggak ada gitu. Nah, jadi gini Bang, abang pernah nggak ibarat kata dalam satu hari itu dari Tangerang loncat langsung ke Depok, loncat lagi ke Bekasi, baru balik ke Jakarta? Oke. Kalau itu saya pernah. Jadi ceritanya saya jam berapa itu mulai saya? Jam 7. Jam 7 pagi saya udah beres-beres mandi. Nah, saya lupa itu. Ternyata si aplikasi saya sudah di online. Udah di on ya. Nah, udah beres mandi. Ceritanya istri saya bilang itu HP-nya bunyi. Nah, berhubung itu di Otobit, akhirnya langsung masuk lah. Nah, pas dilihat ke Depok. Nah, mikir wah Depok nih. Nah, akhirnya langsung tuh buru-buru bergegas. Nah, udah dari Depok tuh. Gak lama kemudian dapet lagi tuh ke Bekasi Bang. Itu terus terang ya, sebenarnya itu posisi saya boro-boro buat makannya sarapan aja istilahnya belum sempat. Karena apa? Pas udah nyampe Depok langsung dapat lagi ke Bekasi. Nah, saya mau gak diambil juga sayang gitu Bang. Karena kan itu kan rezeki Bang. Kalau kita kata orang pepatah orang tua kan,
kalau kita nolak rezeki kan nggak baik. Nah setelah yang deket lagi langsung ditimpah lagi ke Tangerang. Berarti PP dong nih bang. Jadi abang dari Tangerang ke Depok, dari Depok ke Bekasi ke Tangerang. Berarti itu lintas 4 kota bang. Itu posisi perut saya kosong bang. Ya itu ya mungkin buat yang Bang Didi alamin kayak gitu mungkin ya kita harus tahu diri sama diri sendiri dah, ibarat kata jangan sampai telat makan gitu ya, Bang. Ya betul. Memang kalau kita cari duit seperti ojek online, pokoknya jangan lupa lah yang namanya sarapan itu yang pertama diutamain. Oke siap bang. Berarti waduh gua nggak akan salah bang selama ini nganggap lu itu diperakap ya kan. Tapi kalau anak-anak bilang mah akap itu base bro. Masa ojek kadang base, tapi kan nyatanya kan kenyataannya. Ini orangnya loh. Diperakap ini loh, ini orangnya loh. Ini maaf loh bang, kalau dibilang base ternyata mungkin masih banyak lah ya. Iya. Cuman ya gini, kenapa gue sering dapat jarak-jarak jauh. Pertama mungkin udah dibilang nyaman ya nyaman. Terus yang keduanya gue udah apa nggak biasa istilahnya apa ya, hobi nongkrong. Maksud dalam artian hobi nongkrong gini, kayak orang kan istilahnya dapat order yang cari yang deket-deket bisa balik lagi ke tempat nongkrong. Oke, Nah siap. Berarti itu namanya driver 0 km bang. jadi maksud saya gini loh, yang namanya ojek online itu, yang namanya online berarti orderan dimanapun pasti dapat. Beda sama opang tadi kan, kalau opang kan istilahnya dapat di tempat balik lagi. Nah itu kalau menurut saya habis di bensin. Tapi kalau misalkan yang namanya ojek online, gua nganter ke Depok nih, gimana caranya nih biar dapat order lagi di daerah Depok, jangan sampai gue balik lagi ke Tangerang tapi dalam jalan kosong, nggak istilahnya nggak ada muatan, itu kan istilahnya bensin juga habis. Yang selama di jalan yang gua alamin tuh yang orang yang seperti Bang Dede itu ibarat kata kalau dari 100 orang mungkin paling enggak sekitar 1%-nya bang. Soalnya kan ini Bang Dede tiap hari bang ya. Bisa aja bang Oleg. Enggak lah bang. Tiap hari loh bang ya, gue lihat ini tiap hari ya kan. Ya mungkin karena Bang Dede karena di sini juga dari anggota Star CP, mungkin karena udah nyaman di sini. Ya. Nah, kita balik lagi ke pertama saya masuk Star CP ya bang ya. Nah awal dulu saya ojek online itu saya nggak berani sama sekali yang namanya ngalong bang. Nah kebetulan pas saya berangkat siang, jadi posisi jam 10 itu gua pendapatannya ya dibilang masih belum nyampe target gitu kan. Nah pas jam 10 gua istilahnya dapat penumpang nurunin di daerah Tanjung Duren ya, berdekatan sama Teman Anggrek. Nah ceritanya gue mau ngaso tuh di daerah Taman Anggrek nih. Nah akhirnya gue dapet tuh di daerah di halte ya, sambil ngopi ya. Nah gak lama kemudian gue ketemu tuh anggota Star CP tuh. Gue belum tahu awalnya. Gue awal pertama ketemu sama yang namanya si Bang Pras ya. Nah kalau si Bang Pras memang dari dulu dia suka ngalong. Nah kalau gue istilahnya pengen nyoba gitu. Mungkin awal-awal gue ada rasa takut lah. Ya takutnya itu pertama ya yang namanya malam ya, kriminal lah ya intinya. Nah yang kedua mungkin ya bebannya itu yang ngantuk. Oh ya bang, ini bang buat ngalong nih bang, yang abang rasain selama ini di Star CP kan abang kan sering ngalong nih ya, jadi yang abang rasain manfaatnya di Star CP itu apa bang waktu saat abang ngalong bang, mungkin yang dari support dari anak-anak Star CP yang lain bang? Wah pokoknya luar biasa bang.
solidnya tim Star CP itu kalau menurut gua ya, selama gua kenal sama yang namanya ya teman-teman ojek online, kayaknya di Star CP yang paling solid. Nah, apa nih Bang dukanya yang Abang rasain pas Covid, tarikan pas Covid nih Bang? Banyak sih ya kalau di ngomongin masalah Dukanya nih Bang. dukanya. Cuman ya itu tadi yang namanya rezeki kita nggak bisa istilahnya apa ya, kita nggak bisa nentuin sendiri ya. Udah ada yang atur gitu kan. Awalnya memang saya juga istilahnya ada rasa pesimis lah ya. Contoh yang waktu pertama nggak boleh narik penumpang, sedangkan akun saya penumpang. Nah, setelah dijalanin, memang dalam satu hari itu terus terang aja, saya cuma dapat 3 order. 3 order pun itu duanya barang, yang satunya orang. Tapi ternyata dengan triknya si penumpang sendiri. Kenapa gua bilang triknya penumpang? Jadi gini, si penumpang udah biasa dia order gored, ya kan? Berhubung nggak boleh, jadi dia pesannya itu barang. Kalau untuk yang wabah kopi pertama ya, itu memang tripnya parah ya. Cuman ya itu kebantunya sama yang adalah kalau lagi di jalan ada yang suka ngasih makan, ada sembako gitu, itu kebantunya. Nah kalau untuk yang kopi kedua itu memang udah agak berkurang yang sosialnya, tapi untuk trip alhamdulillah ada peningkatan. Waktu dapat orderan tempatnya serem Bang. Oh kalau itu sering sih. Cuman ya yang paling mengerikan dan apa namanya ya dibilang Ini kayaknya kaget. ada ya kan? Ini kayaknya kalau mengerikan, ini ujung-ujungnya kalau nggak dibuntut, kalau nggak ketemu pocong, genderuwo, kuntilanak ini udah 3 doang nih biasanya ya kan? Bang, coba Bang, ini kayaknya ada trik nih. Jadi gini, itu malam padahal masih sore Bang ya. Sekitar jam berapa? Jam 11. Nah, itu posisinya memang lagi pas malam Jumat juga. Jadi ceritanya gini, gue memang habis dari CP gitu kan, Central Park. Oh ya. Nah, ternyata memang ada satu feeling yang kurang enak. Jadi agak gimana gitu ya. Jadi pertama saya udah apa namanya ya, di situ tuh pengen pulang terus gitu kan, gua tuh akhirnya udahlah gua niatin pulang dah, akhirnya pamit deh sama anak-anak. Akhirnya malam itu gua nggak ngalong ceritanya, Pulang rumah. nah pas gua masih jam 10 itu, jam 10 balik set. Nah pas kejadian jam 11 itu posisi memang keadaan gue kayaknya nggak sadar Bang. Kenapa bilang nggak sadar? Soalnya gini, posisi gue kan lagi bawa motor tuh Bang. Oh ya. Bawa motor. Nah bawa motor. Nah di saat kejadian mau nabrak, nah itu gue mau nabrak dulu Bang. Mungkin ya karena keadaan gue lagi gak enak ya Bang. Nah di situ tuh tiba-tiba blank. Blank ya, nggak sadar. Nah udah gitu pas gue buka mata, buset Bang, di depan memang sih itu cuma mobil losbak Bang, tapi kan bukan roti itu Bang. Oh ya gue masih diselamatin Bang, istilahnya pas gue melek gini, gue lihat di depan mata ada losbak. Nah di situ wah langsung ngerem ngedadak tuh Bang. Berhenti pun juga kalau hitungan meter mah kayaknya di bawah meter. Nah itu kejadian pas di depan itu, kalau misalkan ngelos dikit aja udah aja. Nah dari situ ceritanya gue kaget kan. Nah dari situ berhenti, nggak lirik kanan kiri lagi, gue langsung baca-baca di situ ya Bang ya, sampai istilahnya karena kaget atau apa.
baca-baca di situ. Nah, nggak tahu kenapa, gue turun di motor, gue lihat belakang, kanan, kiri ya nggak ada orang bang posisi. Nah, gue bingung itu kenapa ya kejadian. Akhirnya gue iseng, gue pengen moto bang. Nah, tujuan gue apa? Mau apa motor itu sebenarnya nggak ada niat apa cuma nanti gue suatu saat mau cerita nih sama teman. Nih gue kejadian mau nabrak nih, mobilnya kayak gini, posisi motor gue lagi kayak apa deketnya seperti ini. Nah ceritanya kayak gitu. Akhirnya udah gue foto tuh bang. Nah pas udah gue foto, pas gue ngecum, kayak aneh gitu gambar, kayaknya nggak normal. Nah akhirnya saking gue penasaran, gue share lah ke grup, tanyain, bang coba lihat deh itu gambar foto gue ada yang aneh nggak? Awalnya sih, nah dia bilang emang nggak ada aneh tuh, ada apa? Coba deh bang, zoom tuh yang di kaca spion kata gue. Nah pas dia ngezoom ke spion, akhirnya dia bilang, iya ya kayak ada orang. Itu lu bawa orang nggak? Bang, gua kalau bawa orang mau ngapain? Gua nanya kata. Asli bang di situ wujudnya rambut panjang, pokoknya mukanya nggak jelas lah. Gua juga sebelumnya nggak ngeh, pas lagi foto juga nggak ngeh bang. Ngehnya itu yaitu pas sudah share udah ini, gua lihat buset di depan ternyata makam bang. Gila. Udah. Berarti Bang Dede lupa klakson. Apa ya bang ya? Ya pokoknya mah kalau kita ngelewat tempat-tempat kayak itu, istilahnya apalagi kalau misalkan kita mau kencing tuh, hati-hati. Jangan sembarangan. Walaupun di situ cuman apa pohon kecil atau apa, janganlah. Karena ya itu juga kita nggak tahu ya yang namanya makhluk asal itu nggak kelihatan gitu. Oh pas ngalong itu kalau memang lagi apa ya, kalau lagi ketemu yang serem-serem tuh udah ada tanda-tanda bang. Contoh gini, Udah perasaan ya? gua ngelewat padahal jalan raya bang, itu kok pandangan gua ke atas mulu ya, ke pohon gede. Itu mah percaya nggak percaya bang, gua aja. Kenapa setiap gua tatapan mata gua ya itu di pohon kok berbentuk muka atau istilah berbentuk putih, kayak kalau orang bilang ada semacam genderuwo. Nah nggak tahu kenapa gua kan terus terang aja nggak percaya kayak gitu. Cuman ya memang yang gua alamin melewat tempat kayak gitu pas mungkin lagi apa ya, lagi pas lagi serem-seremnya gitu. Pas gua lihat kok perasaan gua penglihatan gua tuh kok banyak yang aneh-aneh bang. Wah bener banget. Tapi ya alhamdulillah sih nggak ada masalah. Ya intinya gini bang, intinya lah kalau buat ngalong-ngalong yang malam nih, buat tim-tim Tulut ACP yang ngalong ya, intinya itu gini bang, kita yang lewati yang tempat-tempat yang angker, intinya kita harus kulon nuwun lah, permisi lah istilahnya lah. Kita ngelakson, kalau nggak ngelakson kita harus ngedim ya kan, karena kita permisi lewati wilayah, batas wilayah orang ya kan. Ya terus bang, ini kan ngalong terus nih bang, tipnya bang buat ini kan banyak kejahatan nih bang yang merajalela. Tipnya buat sedulur TRCP apa bang, yang buat biar aman ngalong gitu? Kalau menurut gua sih kalau untuk yang ngalong ya, pesan gua sih pas pertama dapat orderan nih, kita usahakan paham tuh daerah. Ya. Kalau sekiranya itu tempatnya nggak rawan atau apa, kita ya istilahnya oke lah ambil gitu kan. Tapi catatan tetap kalau kita punya komunitas tetap kita share. Sherlock ya, lokasi kita Sherlock berjalan. Biar kepantau. Nah, yang keduanya kita tetap pandangan kita waspada ke depan, lihat kanan kiri kaca spion. Kalau ada yang mencurigakan bang, jadi itu usahakan kita menepi ke tempat yang ramai. Oh ya, jadi gini bang, kalau ibarat kata kita ngeliat spion nih, kita diikutin sama orang nih, mungkin 2 motor 3 motor, kita buru-buru langsung menepi yang tempat yang ramai. Oke gitu bang. Itu kita apa namanya ya, penyelamatan pertama lah. Iya. Karena kan kita nggak tahu bang, itu
di belakang apakah dia bawa senjata atau apa gitu kan. Yang penting dia udah lewat dulu gitu kan. Nah terus yang keduanya, yang namanya ngalong, kondisi kita harus benar-benar fit. Jadi perut jangan sampai kosong bang. Ada nggak pesan abang buat Start CP? Mungkin biar Start CP itu tambah solid ya kan, silaturahminya tambah erat, kita udah kayak saudara sendiri bang. Pesannya apa bang? Kalau menurut gue sih kalau ya istilahnya bukan gue so tahu ya masalah istilahnya silaturahmi yang biar istilahnya nggak apa namanya ya, tetap terjalin lah ya. Iya. Intinya kita harus mengerti apa namanya, masing-masing jaga perasaan lah, jaga perasaan masing-masing. Kalau kita bercanda ada batasnya. Terus kalau bisa sih yang namanya kita sebagai laki-laki ya harus ya ibaratnya kuat mental lah. Aware ya. Jangan cepat tersinggung gitu bang. Karena untuk memperkuat menjalin silaturahmi ya, misalnya tetap terjaga tuh solidnya komunitas. Pertama saling menghargai. Contoh misalkan gini, peribahasanya kita menghormati yang lebih tua, Iya, dan menghargai yang lebih muda. Oke, ya. Nah kuncinya itu. Nah jadi kalau istilahnya kita mau ada rencana apa gitu kan, kita bisa bareng-bareng sama istilahnya ngopi bareng, kumpul bareng, enak lah. Kalau juga ada temen gitu bang. Berarti kan pada garis besarnya buat anak Start CP, jadi gini pandangan Bang Dede buat anak tadi, garis besarnya komunikasi nomor satu, bener Ya kan? benar, komunikasi. Nah, jadi ibarat dimanapun ya kan, ibarat kata enggak setiap hari kita bisa ngumpul bareng, tetap silaturahmi komunikasi dijaga, gitu bener nggak bang? Ya intinya benar komunikasi. Terima kasih banyak bang udah berbagi cerita ya kan. Mungkin di lain hari kita bisa terusin lagi ceritanya Bang Dede ya kan. Ya semoga Bang Dede dan keluarga pada sehat semua ya, rezekinya pada nambah, dan buat semua anggota Start CP semua diberkatin lah, pada rezeki pada lancar dan pada sehat semua deh. Kita kembali lagi lur, sebelum kita nutup sesi ini ya kan. Buat sedulur Start CP yang di luar ya kan, tolonglah ibarat kata kalau lagi ngalong itu pesannya Bang Dede itu Sherlock 8 jam bang ya kan. Jadi terus komunikasi sama yang di komunitasnya ya kan, ya kalau ada apa-apa kendala kayak trouble apa-apa, jadi bisa yang lain tuh bisa ngondisiin gitu kan. Karena apa ya, yang bisa nolongin kita pertama kali itu yang di jalan. Itu kalau pesan buat saya ya kan, buat seluruh Start CP yang di luar ya kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya proses ini ya, kita berbincang-bincang dengan Mbak Dede ya, mungkin ada buat apa ya, mungkin ada masukan lain dari teman-teman yang nonton, mungkin ada saran apa kedepannya kita mungkin bisa berbuat baik lagi ya kan, dari yang saat ini gitu ya kan. Bila ada salah kata saya minta maaf sebesar-besarnya dari saya buat semuanya ya kan. Salam satu aspal, salam kopi pahit, jaga silaturahmi, jangan pecah gara-gara yang nggak jelas. Start CP, bravo. Bravo.